Halo Semeton. Perkenalkan, nama saya Yulia Handayani. Saya Sofiatun. Saya Zuriska Fitriana. Saya Esther Rizvita Sarah. Saya Husnul Mariah. Di sini kami akan membahas tentang indeks di Pelabuhan Buleleng, Bali. Halo teman-teman, di sini kelompok kita akan membahas tentang indeks. Teman-teman tahu nggak apa itu indeks? Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, misal ada indeks tentang asap, maka itu berhubungan dengan api, yang dimana keduanya ini memiliki hubungan sebab akibat. Dan di sini kita akan membahas tentang eks Pelabuhan Buleleng. Bisa teman-teman sekalian lihat, di belakang saya terdapat monumen yang disebut Monumen Yuda Mandala, di mana monumen ini merupakan sebab berdirinya dikarenakan untuk mengenang sejarah perjuangan rakyat Bali. Ayo kita telusuri lebih lanjut dengan teman-teman kita. Mari kita bahas sejarah eks Pelabuhan Buleleng. Pada tahun 1846, pemerintah Hindia Belanda menguasai daerah Bali dan menjadikan kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan di Pulau Bali. Sebagai kota pusat pemerintahan, maka dibangunlah berbagai fasilitas kota, termasuk diantaranya adalah Pelabuhan Buleleng. Selain membuat pelabuhan utama, pemerintah Hindia Belanda juga membuat jalan utama baru menuju pelabuhan. Keberadaan dari jalan ini telah mempengaruhi tata ruang tradisional Buleleng, yaitu dengan mengubah akses kota yang berpusat pada Catuspata menjadi ke kantor pemerintahan Hindia Belanda. Keberadaan dari akses kota yang baru ini mempermudah pemerintah Hindia Belanda dari kantor pemerintahannya untuk dapat memantau aktivitas di pelabuhan. Pelabuhan Buleleng pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan pintu gerbang utama di Pulau Bali. Berbagai fasilitas pelabuhan seperti dermaga, gudang, terminal, kantor pelabuhan, dan jembatan yang menyeberangi Sungai Buleleng yang dibangun di kawasan ini. Pesatnya pertumbuhan kawasan pelabuhan membuat perkampungan nelayan Bugis bergeser dari kawasan ini. Kawasan pelabuhan diutamakan sebagai kawasan pergudangan untuk distribusi barang. Aktivitas yang ramai pada Pelabuhan Buleleng memberikan pengaruh pada kawasan di sekitar pelabuhan yang mulai menjadikan kawasan ini sebagai kawasan perdagangan. Deretan pertokoan mulai bermunculan di kawasan ini sebagai sarana jual beli barang distribusi pelabuhan. Pertokoan ini sebagian besar dimiliki oleh kaum etnis Cina yang memang pada saat itu terkenal sebagai bangsa pedagang. Semua distribusi barang dari dan keluar Bali melalui pelabuhan ini. Sebagian besar hasil ternak dan hasil bumi dari Bali diekspor ke Malaka dan Hong Kong melalui pelabuhan ini. Banyak kapal-kapal besar berlabuh di dekat pelabuhan sebagai penghubung kota-kota pelabuhan di Nusantara seperti Semarang dan Makassar, serta kota-kota di Sunda kecil seperti Ampena dan Kupang. Kondisi kedalaman laut di daerah ini tidak terlalu dalam, sehingga walaupun telah dibuatkan dermaga, kapal-kapal besar tidak dapat merapat langsung ke daratan. Kegiatan bongkar muat kapal besar dilakukan dengan bersandar di tengah laut, kemudian dengan menggunakan kapal yang lebih kecil untuk mencapai dermaga. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, kawasan ini menjadi kawasan perang antara pasukan Belanda dan tentara nasional. Pentingnya pelabuhan ini bagi pihak Belanda membuat kawasan ini dipertahankan oleh pihak Belanda. Pertempuran besar pun terjadi pada tanggal 27 Agustus 1945. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibuatlah Monumen Perjuangan dan Tugu Prasasti di kawasan ini. Monumen ini bernama Monumen Yuda Mandala. Pada masa kemerdekaan, kota Singaraja sempat menjadi ibu kota Kepulauan Sunda Kecil dan ibu kota Provinsi Bali sampai tahun 1958. Pada tahun 1980-an, Bupati Buleleng mencanangkan program revitalisasi kawasan pelabuhan ini. Sejak kawasan itu, pelabuhan ini mulai mendapat perhatian serius. Kawasan direncanakan sebagai kawasan pariwisata Kabupaten Buleleng.
Program ini cukup lama terlaksana dan pada akhirnya tahun 2002 baru terlaksana beberapa program, yaitu perbaikan tepian pantai agar lebih kuat terhadap abrasi dan pembuatan dasaran apung yang memanfaatkan dermaga pelabuhan. Pengembangan terbaru kawasan ini dilaksanakan pada tahun 2010. Namun, sangat disayangkan pengembangan ini berujung pada pembongkaran bangunan pergudangan yang merupakan bangunan tua bersejarah di kawasan ini. Hanya satu pembangunan tua kolonial di kawasan ini, yaitu bekas kantor pabean Belanda. Sejak dicanangkan sebagai objek pariwisata yang selain menawarkan keindahan laut, juga nilai sejarah, kawasan ini telah banyak mengalami perubahan. Tuntutan fasilitas baru pada kawasan ini berujung pada penghancuran bangunan tua. Pengembangan pariwisata di kawasan ini justru menghilangkan objek fisik berupa pergudangan yang mencerminkan sejarah pelabuhan kolonial di kawasan ini. Melihat perkembangan yang terjadi, diperlukan adanya kegiatan konservasi yang terintegrasi, sehingga artefak-artefak bersejarah dapat terus dipertahankan dan menjadi bagian dari karakter Pelabuhan Buleleng sebagai satu-satunya pelabuhan kolonial di Bali. Hal itulah yang kini menjadi tanggung jawab staf Kedinasan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng yang melaksanakan tugas di unit pengelola objek daya tarik wisata eks Pelabuhan Buleleng.